Dipegang aja bro, biar kedengeran. Oke, dimulai bisa. Langsung mulai apa gimana Kak Imam? Siap, langsung. Ayo, bisa dimulai. Sudah tidak. Bismillahirrahmanirrahim. Uhayyikum bi tahiyyatis salamah. Uhayyikum min indillah. Uhayyikum bi ahlil jannah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Angga. Mesti diulang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kompak nggak terempak? Kompak tapi nggak serempak. Ya. Lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Angga dan Ustaz Yuda. Alhamdulillahirabbil alamin, habibir rabbil alamin, amil muttaqin, sayyidil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa nabiyina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Salawat dan salam. Assalatu wassalam ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala dengan segala kenikmatan yang luar biasa sehingga kita bisa berkumpul di Zoom virtual ini dengan sehat. Alhamdulillah. Salawat dan salam mari kita curahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi beliau, para sahabatnya, para keluarganya dan seluruh umatnya hingga akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Baik, Bang Adoy. Sekarang kita mau ngapain, Bang Adoy? Kita beli hormat dulu. Oh iya. Beli hormat dulu ya. Biar seru. Seru. Baik. Yang saya hormati hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Bapak Ibu guru, manajemen dan seluruh asatidz yang hadir pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berkahi. Amin. Amin ya rabbal alamin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Dan tak lupa kita selalu minta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diberikan kesehatan selalu, Bapak. Amin. Amin. Ya, diberikan istiqomah dalam keimanan, keislaman. Amin. Amin ya Allah ya rabbal Amin alamin. ya rabbal alamin. Baik. Bang Angga, iya, ini kan acara kopi ini berbagai unit yang ada di Yayasan IMC ini. Oh gitu. Iya. Gimana kalau kita sapa satu-satu per unit? Oke, Ya. siapa takut. Iya. Oke. Ini diperkirakan yang masuk Zoom ini sekitar 3.000. 3.000 orang ya? Iya. Zoom-nya masuk nih? Masuk. Wah, HP saya sampai mau pecah, gak muat. Luber. Oke, kita sapa mulai dari unit mana nih? Asiknya sih unit SD dulu. Unit SD, baik. Oke, unit SD ya, kita sapa. Kita nanti kalau pas Sapanya lagi gimana? disapa gitu ya. Unit SD mana suaranya gitu ya? Oke. Unit SD mana suaranya? Mana suaranya unit SD? Hadir. Assalamualaikum. Gerakan bener gak begini? Go SDS. Kita Gabung SD sis. dari unit SMP mana suaranya? Mana suaranya Selanjutnya dari unit SMA. SMA mana Mana SMA? suaranya? SMA kelihatan nih ada Pak Oni Iya, beserta ada. para fansnya. Para fans beratnya ya. Pak Oni punya fans. Iya. Kita juga harus punya Punya fans. fans Oh, dong, oke. harus. Dari unit mana lagi nih? Sekarang asrama. Asrama. Nah, kayak gitu asrama ada Iya. Dari unit asrama mana suaranya? Lillah, ikhlas tanpa batas. Allahu Akbar. Paling keras itu Ustaz. Enjoy. Ustaz Famir ini jomblo tingkat dewa. Oke. Selanjutnya dari unit Unit apa yang belum? bagian umum. Manajemen dulu apa umum dulu nih? Bagian umum. Oke, umum dulu ya. Unit mana suaranya? Mana suaranya bagian umum? Bagian umum mana suaranya? Pak Basir dan para fans-fansnya. Para Basir beserta pasukannya. Yo hadir. Lagi umroh.
Selanjutnya bagian Manajemen. Manajemen. Mana suaranya? Yuhu. Yuhu. 1.000. 1.000 orang yang Iya. hadir. Yang lainnya kemana? Yang kayaknya Ke Aqsa. ke Aqsa. Yuhu, Oke, teman-teman hadir. semuanya. Alhamdulillah pada siang hari ini ya kita kembali silaturahim dengan tema kopi. Apa tuh kopi? Dibuka, saya juga lupa. Kopi lupa ya? Ngobrol inspirasi apa ya? Kopi itu apa? Ngobrol Perkara iman untuk hidup tentram. Oke. Oh gitu ya. Kali ini yang akan mengisi materi Siapa? atau yang akan memberikan cerita itu dari Ibu Yang luar biasa. Niska. Yang luar biasa. Luar biasa Karena sekali ya. kenapa saya sebut luar biasa? Karena ceritanya pun Luar biasa. di sini kisah nyata menghadapi sihir. Oh, Mungkin di sini pernah disihir ya. iya. Ah, Jadi kita belajar untuk bagaimana definisi sihir itu apa, terus iya. bagaimana cara menanggulangi sihir itu gimana. Iya, siap. Bisa menjabar luaskan soal ini. Tapi sebelumnya kita buka dulu. Oke, baik. Mari kita buka dengan baca Al-Fatihah. A'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Selanjutnya yaitu pembacaan ayat suci Al-Qur'an yang akan dibawakan oleh Kiai kita, Kiai Dahlan At-ta'addudi. 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 Kepadanya dengan segala hormat kami persilakan. Terima kasih kepada Ustaz Yuda, juga Ustaz Angga, dan terima kasih kepada seluruh manajemen, juga kepala unit, dan seluruh dewan guru dan asatidz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minin alladzina ya'maluna as-salihat anna lahum ajran hasana makithina fihi abada wa yunzira alladzina qalu ittakhadha Allahu walada ma lahum bihi min ilmin wala li abaihim kaburat kalimatan takhruju min afwahihim in yaquluna illa kadhiba فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا
Wa inna laja'iluna ma 'alaiha sa'idan jurza. Sadaqallahul azim. Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Terima kasih Ustaz Dan luar biasa telah membacakan potongan ayat Al-Qur'an. Mudah-mudahan ketika dibuka dengan Al-Qur'an akhirnya berkah. Amin, amin. Selanjutnya kita langsung ke acara inti, yaitu ngobrol perkara iman ya, yang akan disampaikan oleh Ibu Miska. Pada Ibu Miska dengan segala hormat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Salam Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saya sebenarnya cuma pengen sedikit bercerita pengalaman saya yang pernah saya alami sendiri. Itu terjadi di tahun 2011. Judulnya kayak serem banget ya sebenarnya. Apa sih moodnya judulnya? Tentang syirik. Wow, moodnya judulnya ekstrim banget gitu kan. Biar seru katanya kan gitu. Ya memang yang saya alami dunia yang berkaitan dengan musyrik ya, dengan syirik seperti itu, dengan santet. Cukup berat saya mengalaminya selama kurang lebih 5 tahun ya, 2011 dan baru betul-betul berakhir sebetulnya 2014. Nah ini makanya saya tanya dulu durasinya berapa lama ya Bu Tias? Asalnya maksudnya selama itu saya mengalami gitu kan, berhenti, cuman ada lagi gitu. Saya harap dari cerita saya semoga dari cerita ini ada banyak hikmah yang bisa diambil oleh rekan-rekan semua, bahwa ya kita harus banyak bersyukur sebagai seorang yang diberikan keimanan. Nah, seperti apa? Semua itu dimulai di tahun 2011 ketika saya dan suami memutuskan untuk membuka usaha di bidang IT komputer. Itu waktu itu saya tinggal di daerah Ciledug Tangerang, dekat sama kampungnya Bu Tias tuh, rumah orang tuanya Bu Tias. Saya tinggal di daerah Ciledug, itu suami saya berniat untuk buka usaha. Itu kita baru pertama kali mau buka usaha kan. Saya juga waktu kan belum lama ya menikah dengan suami saya itu, saya nikah 2008. Baru 3 tahun dia mau memulai usaha. Sebetulnya saya agak ragu ya gitu ya, karena suami saya baru mau buka, tapi ya sudahlah, saya sebagai istri hanya bisa support. Kemudian ketika suami saya mengutarakan itu, ya saya kembali lagi menyerahkan semuanya kepada Allah. Saya istikharah dulu, karena saya nggak tahu kan apakah barokahnya suami saya buka usaha atau tidak gitu kan. Saya memang selalu membiasakan setiap melakukan sebuah langkah yang berkaitan dengan kehidupan itu ya selalu istikharah terlebih dahulu. Akhirnya saya istikharah, dilalahnya semuanya berjalan begitu mudah gitu. Dari mulai kita bingung modalnya dari mana, ada orang yang mau kasih cuma-cuma pinjaman modal waktu itu sekitar 10 juta. Dia punya tabungan, dia bayar terserah aja, kapan aja. Wah, saya pikir ini mungkin jalannya, saya pikir gitu. Akhirnya semangatlah kita cari rumah. Cuman waktu itu pertimbangan saya dengan suami, kita cari rumah yang agak besar. Saya nggak mau kalau di ruko.
Kita cari rumah yang agak besar supaya bisa buka usaha sekaligus tinggal gitu. Akhirnya cari, dapatlah kita di daerah perumahan Japos namanya. Jadi nanti kalau ada yang mau cari tempatnya di perumahan Japos, di perumahan Japos itu di depan, di bagian depan, jadi nggak jauh dari pintu masuk. Ada rumah ditulis dikontrakan, rumahnya gede banget gitu. Tapi memang mungkin agak spooky ya, agak menyeramkan memang dari awal. Tapi kan kita mungkin berpikirnya mungkin karena memang udah lama nggak ditempatin. Akhirnya saya ya udah gitu kan, melihat ada pelang dikontrakan, hubungi ini gitu kan. Nah, akhirnya saya catat sama suami. Nah, sudah gitu, udah singkat cerita karena waktu itu saya juga udah kerja kan di salah satu sekolah swasta di Bintaro. Jadi yang ngurus-ngurus semua tuh suami. Saya nggak pernah ikutan ngurus-ngurus itu. Nah, terus suami menghubungi yang punya rumah. Dapatlah ternyata rumah dengan ukuran kurang lebih itu 9x11 ya kalau nggak salah, gede lah pokoknya rumahnya. Itu kita cuma dapat 8 juta per tahun. 8 juta per tahun. Dan itu buat kami kalau secara kontrak ya, kalau secara tempat, secara lokasi itu murah gitu kan kita mikirnya. Nah, udah tuh akhirnya suami saya baik lagi ngurus. Suami saya cerita, Bun, yang punya Cina katanya kan gitu. Oh Cina ya, iya. Dia pas ngelihat ayah, dan suami saya kan emang ada keturunan juga ya, jadi wajahnya emang oriental juga kan. Lihat saya emang agak seneng gitu, maksudnya kayak ya menam orang Cina kan biasanya gitu, kalau sama-sama keturunan lain lah ya gitu ininya sikapnya. Akhirnya terus ya udah akhirnya nggak banyak ngomong dia, Bun, udah tua, umur 60 tahun, perempuan gitu kan. Udah, dia sekarang tinggal di BSD. Oh berarti orang kaya juga ya, saya pikir gitu ya, insya Allah ya baiklah gitu kan. Udah tuh, akhirnya udah singkat cerita, udah bayar gitu kan, udah bayar 8 juta. Terus pindahlah gitu kan, pindahan pun saya nggak tahu menau karena waktu itu saya pas lagi pindahan itu saya ke rumah mama saya di Grogol. Jadi intinya tuh semua proses dari mulai bertemu dengan yang punya kontrakan sampai pindahan tuh saya nggak ikut-ikutan gitu. Saya nggak ada di situ. Nah sorenya ketika pindahan itu minggu sorenya itu saya pulang kan dari Grogol. Saya pulang dari Grogol, terus saya ke warung, kan mereka lapar gitu ya, suami saya sama adik ipar saya. Itu suami saya proses itu semua dibantu sama adik ipar saya. Mereka lapar, akhirnya saya ke warung kan, saya ke warung udah beli makan, saya ke warung depan rumah mau beli minum karena ternyata kan nggak ada minum. Saya ke warung depan rumah mau beli minum, kemudian pikir saya ya udah sekalian kenalan gitu kan, pikir saya sekalian kenalan. Terus si ibu itu tanya, enggak, saya kenalan kan Bu, saya yang orang baru pindah di kontrakan depan, saya bilang gitu. Terus, oh kaget kan dia, oh kamu nempatin kontrakan depan? Iya, sama siapa? Sama suami saya, nanti saya rencananya mau buka usaha juga di situ, usaha komputer. Oh gitu, sebelumnya nggak nanya-nanya dulu sama orang sekitar situ katanya. Nanya-nanya, saya bilang enggak, saya bilang karena nggak kepikiran kan, saya pikir ngapain juga gitu. Terus ya udah deh, hati-hati aja ya, semoga betah katanya kan gitu. Terus ya udahlah, saya pikir gitu. Akhirnya udah tuh saya baliklah pulang ke rumah, saya pamit, saya balik ke rumah. Terus suami saya ceritakan sama suami saya, ya kok si ibu itu kayak agak kaget ya kita pindah ke rumah ini ada yang nempatin. Terus dia bilang kita suruh hati-hati gitu. Udahlah Bun katanya gitu. Kita kan orang iman gitu, ngapain apa yang harus dipikirin, yang penting kan semuanya kita udah istikharah, semua udah kita doakan, kita pasrahkan pada Allah. Itu aja sih sebenarnya kuncinya suami saya. Iya juga ya, saya pikir gitu. Akhirnya udah kita jalanin. Mulai dah tuh singkatnya tuh udah mulai bangun segala macam. Memang kan sibuk banget tuh suami saya tuh, sibuk pokoknya bolak-balik ke Mangga 2,
beli peralatan komputernya karena kan kita mau buka warnet juga kan. Nah, singkat tuh udah sibuk bolak-balik ke Mangga 2. 2 minggu setelah persiapan untuk buka warnet, suami saya sakit. Nah, suami saya sakit, batuk-batuk. Batuk itu hebat, lumayan gitu. Maksudnya nggak kayak batuk-batuk biasa. Saya awalnya pikir, ya mungkin karena kecapean kali kan, habis bangun warnet, terus udah gitu kena asap apa segala macam. Nah, terus udah gitu suami saya batuk-batuk sampai itu tuh batuknya, terus udah gitu udah setelah dibuka warnetnya, udah 2 minggu warnet dibuka, ada tetangga kan pada datang tuh, pada nyervis komputer, laptop, apalah gitu. Sampai ada adik kakak datang umurnya sekitar 20-an gitu. Dia cerita, Koh gitu, dia manggil suami saya kan Koh, karena kebetulan dia juga orang Cina kan, dia manggil suami saya Koh. Koh, lu beneran tinggal di sini sekarang katanya gitu, ngontrak di sini? Iya katanya. Lu udah ketemu sama yang punya? Udah katanya kan gitu. Oh, dia nggak ngomong apa-apa? Enggak katanya. Terus udah tuh, Koh selama ini sih nggak pernah ada yang bisa bertahan Koh di rumah ini. Paling cuma 2 bulan, 3 bulan. Yang kemarin malah cuma sebulan katanya kan. Sakit-sakitan katanya. Oh, gitu aja kan suami saya nggak terlalu ya pikir ya udahlah ya gitu. Kita juga kan nggak tahu. Terus udah tuh. Nah, terus suami saya kan juga udah batuk-batuk tuh. Lu batuknya gitu banget sih kok, kata yang orang Cina itu kan, kata anak-anak itu. Dia tahu nih kecapean gue mungkin bolak-balik ke Mangga 2. Udah tuh. Nah, singkatnya itu batuk tuh lama banget sampai kurang lebih ngabisin obat batuk hitam itu 3 botolan. 3 botolan terus singkatnya itu waktu itu sebulan itu udah sebulan lebih suami saya sakit, kita mau pergi nih ke Cianjur. Kita mau pergi ke Cianjur untuk nengokin Zulfi karena waktu itu kan Zulfi saya titipin di Cianjur kan karena Satu dan Naiha, Zulfi saya titipin ke Cianjur. Nah, ketika mau naik motor, itu tuh adik ipar saya yang tadinya nemenin saya, itu dia pergi gitu aja. Pokoknya tiba-tiba dia pergi gitu. Tapi kita kan nggak ada curiga ya, termasuk sakitnya, termasuk adik ipar saya pergi gitu. Udahannya dia cerita, udah berapa lama kemudian dia baru cerita kenapa dia pergi waktu itu. Nah terus balik lagi ke sore itu kita mau berangkat ke Cianjur, sebetulnya saya nggak setuju gitu kan, karena saya pikir dia masih sakit gitu kan. Tapi dia maksa karena dia kangen mau ketemu Zulfi. Udahlah gitu. Alhamdulillahnya kita simpen motor kan di garasi. Itu ketika dia mau naik motor, dia jatuh lemes, itu motor hampir aja jatuh nimpa dia. Saya kan kecil ya, maksud saya nggak, motor aja saya nggak bisa apalagi megangin gitu kan. Wah saya panik kan, tuh alhamdulillahnya ada karyawan. Udah tuh akhirnya dia dibawa ke kamar istirahat. Nggak jadi tuh kita pergi ke Cianjur. Besoknya saya itu semalaman tuh suami saya nggak bisa tidur, batuk hebat, keringat dingin. Pokoknya ini deh gitu, ngedrop banget. Akhirnya paginya saya ngobrol, yaudah kita ke dokter aja. Tapi kan yang setahu saya karena kondisi suami saya bukan UGD, jadi kan biasanya harus ke poli tuh. Nah akhirnya niat saya ya udah saya ke rumah sakit dulu. Waktu itu rumah sakit Medical Lestari di daerah Ciledug juga, dekat daerah Ciledug juga tuh Medical Lestari. Saya ke sana, saya pikir mau ngambil karcis nih gitu kan, mau ngambil karcis nomor. Udah tuh, udah pas gitu, ngambil karcis nomor, ternyata nggak perlu ngambil karcis. Ketika saya nyampe rumah sakit, ternyata nggak perlu ngambil karcis. Bu, nggak usah ngambil karcis, langsung dibawa aja suaminya ke sini. Udah, saya keluar, kan rame tuh jalan raya gitu. Aduh, taksi mana ya? Nggak ada buat ngambil suami saya kan, niatnya kan. Nggak ada nih gitu. Udah tuh, akhirnya saya jalan agak jauh. Kira-kira ada kali 300 meter lah ya. Saya ke CBD kayak plaza gitu. Saya cari taksi di situ. Naiklah saya taksi itu. Dapat taksi, saya naik ke taksi itu. Saya udah nih kan saya naik, Pak ke perumahan Japos saya bilang gitu. Si taksi itu ngeliatin saya gitu kan, bapak-bapak mana wajahnya juga lumayan serem gitu ya. Maksud saya orang Batak pula gitu kan. Saya lihat di kartu namanya itu, kartu nama bukan Bluebird taksinya. Dia ngeliatin saya sambil ngelirik, sambil nyetir gitu. Dia ngeliatin, saya kan diem aja. Aduh nih bapak-bapak kenapa ya, agak risih juga saya diliatin kan.
Terus si bapak-bapak itu tiba-tiba ngomong gini, Bu, siapa yang sakit? Kata dia. Hah? Kok dia tahu sih saya mau bawa orang sakit? Saya kan gak bilang-bilang saya mau bawa orang sakit. Orang saya berhentinya juga bukan di depan rumah sakit kok, di depan plaza. Oh, suami saya Pak, saya bilang gitu. Saya masih nggak terlalu inilah gitu kan. Saya juga jaga jarak namanya sama laki-laki, apalagi bukan murim gitu kan. Agak takut juga gitu kan. Mana saya juga lagi susah dalam arti suami sakit, jadi saya nggak terlalu inilah gitu. Dia ngeliatin lagi. Dia ngeliatin, aduh ini orang kenapa ya? Sampai saya hafalin nomor bluebird-nya. Takut kalau dia ngapa-ngapain, saya hafal nomor bluebird. Saya takut banget kan. Terus dia ngomong gini, Bu, suami ibu nggak sakit katanya. Lah, suami saya nggak sakit, saya bilang. Iya, suami ibu nggak sakit. Terus saya bilang gitu. Terus dia diem gitu kan, dia ngeliatin lagi. Suami ibu, maaf ya Bu, katanya kan gitu. Saya Kristen, tapi terserah sih ibu mau percaya mau enggak. Tapi suami ibu ada yang main-main katanya. Main-main gimana sih? Saya nggak ngerti kan? Iya. Terus orangnya udah tua, perempuan katanya. Orangnya udah tua, perempuan. Saya bingung. Maksud Bapak apa sih? Saya bilang. Iya, dia itu ditonjok dadanya katanya. Nah, saya tambah bingung lagi. Bapak yang bener dong, saya bilang gitu. Ya udah Bu, katanya. Nanti kita lihat aja ya, katanya. Udah tuh singkatnya nyampe lah kita di rumah saya. Saya bilang gini sama si bapaknya, Pak, nanti tolong bantuin saya ngangkat suami saya ya. Saya nggak kuat, mana suami saya tinggi lagi gitu kan. Ya Bu, katanya. Udah tuh saya turun depan gerbang rumah, saya masuk ke dalam, saya kan nggak ngelihat dia lagi dong, saya pikir dia pasti ngikutin saya, ternyata enggak, dia nggak ngikutin saya. Pas saya nyampe kamar, Pak tolong bantu saya, pas saya nengok, lah mana si bapaknya nggak masuk lagi, saya bilang gitu. Akhirnya saya berat banget suami saya itu ke taksi itu. Nyampe taksi itu si supir taksinya ternyata nggak berani masuk, nggak berani, dia di depan gerbang kan. Terus dia kayak ketakutan gitu. Terus sudah gitu singkatnya masuklah saya di mobil. Suami saya di bagian belakang, saya depan sebelah supir. Sama dia, sama si supir itu kaca spion yang tengah itu diturunin. Karena kan kalau tegak kan berarti ngadepnya ke suami saya persis. Sama dia diturunin. Terus dia bilang gini, Ibu katanya kan sambil pelan-pelan bisik-bisik. Ibu-ibu lihat tangan saya katanya kan gitu. Kenapa juga gue harus lihat tangan dia ya? Saya pikir gitu. Ternyata tangan itu merinding banget. Merinding semerinding-merindingnya. Ini kenapa nih si bapak? Saya bilang gitu. Terus si bapak itu bilang, Bu saya takut sama suami ibu katanya kan gitu. Kenapa? Bilang gitu. Serem banget Bu. Udah deh gini, saya tuh pernah punya teman kiai. Ibu banyak-banyak aja bacain apa tuh Bu yang surat yang ibunya Quran. Oh Al-Fatihah saya bilang gitu. Iya katanya kan gitu. Udah gitu, akhirnya iya. Nah, singkatnya saya nyampe rumah sakit, saya periksa, ternyata suami saya harus di ronsen. Tapi anehnya suami saya itu pas nyampe rumah sakit dia sehat loh. Maksudnya dia nggak lemes, nggak kayak orang sakit gitu. Tapi itu saya ceritain pelan-pelan ke suami saya kan, ayah kata supir taksi itu ayah disantet, marahlah suami saya kan. Kamu tuh orang percaya kayak gitu-gitu gitu kan. Terus sudah gitu udah akhirnya ya udah kita cari pengobatan. Akhirnya saya telepon ponakan saya. Terus saya telepon ponakan saya yang kebetulan tapi dia perempuan kan. Dia bisa lihat gitu. Dia bisa lihat yang makhluk-makhluk astral gitu deh. Terus saya tanya, dia bilang gini saya ceritain kan kondisi suami saya, dia bilang gini, tante mendingan pindah deh dari situ. Kenapa emang? Saya bilang gitu. Itu orangnya bakal nyakitin Om Sigit sampai tante pindah supaya dia untung. Ya kan 8 jutanya kalau kita pindah kan dia untung, nanti dia bisa masukin orang lagi gitu kan. Oh, terus saya keinget kata-kata orang-orang yang lain, yang tetangga-tetangga itu, oh ini kali yang dibilang orang sakit-sakitan gitu kan. Jadi kan yang cuma sebulan, 3 bulan gitu kan. Ya Allah, saya bilang, iya tapi kan 8 juta bukan uang sedikit kalau untuk kayak gitu kan. Akhirnya itulah dimulailah dari situ segala segala teror, segala ya teror ya, suami saya itu benar-benar dibikin gak berdaya gitu kan, sampai pernah
Satu ketika malam-malam itu benar-benar yang dari santet itu saya tuh kehilangan suami saya, mau kehilangan suami saya itu sampai ada kali 3 kali. Suami saya itu udah yang napasnya itu udah di ujung tanduk itu sampai 3 kali. Pokoknya saya udah pasrah deh gitu kan. Nah, sampai udah gitu dibikinnya lagi, saya cuma berdua sama suami saya di rumah segede gitu. Jadi nggak ada yang betah nemenin saya. Segala setiap jam 2 pagi lampu mati, terus nanti ada suara-suara, ya kalau suara-suara mungkin nggak terlalu menyeramkan ya, tapi mesti yang lebih menyeramkan kondisi suami saya itu gitu kan. Sampai pernah suatu malam saya benar-benar udah hopeless banget. Itu suami saya tuh batuk. Oh, kan tadi kita berobat ya. Tadi kita berobat itu ternyata suami saya didiagnosa katanya TBC gitu kan. Jadi suami saya ngobatin TBC-nya kan gitu. Karena kita sepakat ya udah medis iya, non medisnya ntar dulu. Ngobatin TBC-nya. Itu sampai pernah suatu malam dia tuh nggak bisa tidur. Ternyata kan katanya kalau TBC itu emang panas ya obatnya gitu kan. Emang panas gitu. Jadi udah pokoknya udah yang batuk-batuk, udah keringet dingin, udah segala macam. Sampai pernah di suatu momen itu saya udah nggak bisa berbuat apa-apa ya, saya sendirian. Suami saya tuh batuk-batuk, terus suami saya kan badannya kurus. Ya kalau mungkin bapak-bapak teman-teman semua udah pada sering lihat suami saya badannya kurus. Jadi kan kulitnya kan tipis kan, kulit badannya itu. Itu di badannya itu dari dada ke perut itu pernah jalan kayak binatang, tapi di dalam kulitnya itu jalan kayak binatang, kayak lintah gitu deh. Jalan lebih gede lagi, kayak sekepalan tangan dia jalan-jalan, itu kelihatan nonjol gitu, kayak pernah lihat ada ulet di dalam kulit. Nah itu binatang segede gitu saya udah nggak tahu deh apa. Nah akhirnya saya ya nggak tahu ya, memang selama ini kan saya itu tidak pernah lepas yang dari namanya baca ayat kursi pagi sore gitu ya. Pagi sore saya selalu baca ayat kursi, terus baca doa penjagaan Bismillahirrahmanirrahim ma'asmihi yang ada di Al-Matsurat. Terus saya juga baca raja istighfar Allahumma anta rabbil la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka, seperti itu kan. Jadi saya baca 3 kulhu itu saya memang alhamdulillah nggak pernah lepas dari sejak saya tahu ada doa itulah istilahnya. Dari sejak saya ngaji saya dikasih tahu papa saya, diajarin papa saya, baca ini Ndok buat penjagaan kamu pagi sore. Saya emang nggak pernah lepas gitu. Nah itulah benar ya, ad-du'au sijlul mukminin. Doa itu kan senjatanya orang iman. Ibaratnya senjata, kalau kita punya senjata, kita ramut senjata itu, kita asah terus, kita jaga, kita mungkin kalau orang ada yang dielapin, ada yang dibersihin apa. Begitu juga nanti kan ketika suatu saat kepake tajam senjata itu. Begitu juga dengan doa. Gitu, itu yang saya benar-benar ini ya gitu, karena saya cuma bermodalkan doa itu, maksudnya ya doa itu saya bingung kan, akhirnya saya bacain ayat kursi, suami saya bacain ayat kursi, sembuh, maksudnya sembuh tuh mendingan, itu begitu terus gitu kan, sampai akhirnya untuk yang tahap pertama sembuh suami saya, udah selesai itu tahun 2011. Itu benar-benar doa-doa itu aja. Itu saya belum tahu tuh. Saya bukannya apa-apa, saya sempat mikir, ya alhamdulillah, di sisi lain alhamdulillah, tapi kok saya bisa nggak kena ya, saya bilang gitu. Secara saya kan rapat banget sama suami saya, dan saya cuma berdua waktu itu. Nah terus udah gitu, ternyata berlanjut lagi. Kita udah pindah tuh padahal, cuma mungkin dia masih penasaran si Cina ini. Karena kan dia rugi, kasarannya tuh rugi, bahasanya dia rugi. Dia udah bayar jin gitu istilahnya buat nyantet kita, tapi kita menang gitu karena kita bertahan di situ selama setahun. Akhirnya tahun 2012 begitu lagi, tapi nggak lama karena saya udah tahu, langsung saya hajar dari awal pakai yaitu tadi ayat kursi dan Al-Fatihah gitu kan. Saya suwu, kalau bahasanya bahasa suwu ya. Jadi saya bacain Al-Fatihah 7 kali, saya bacain ayat kursi. Terus la haula wala quwata illa billah tuh saya suwu, saya minumin ke suami saya pagi sore gitu. Alhamdulillah nggak jadi. Nah,
tahun 2014 itu terjadi lagi. Itu karena udah lama ya, 2012 saya pikir udah selesai nih. Oh, udah selesai saya pikir gitu. 2013 aman. 2014 dia berulah lagi. Sore-sore tiba-tiba suami saya kayak ada demam berdarah, ruam-ruam, tapi langsung banyak banget di kaki. Terus perutnya sakit. Nah, saya udah awalnya saya nggak curiga ke sana dong, karena saya pikir udah selesai gitu kan. Kenapa ya? Tapi kok dia nggak panas, tapi sakit perut. Nah, udah gitu, singkatnya saya temuin teman saya, ternyata kena lagi. Kena lagi itu udah bener-bener itu paling parahnya sampai suami saya itu udah saya bacain Yasin. Itu di sekeliling keluarganya itu udah pada nangis semua, udah taklirin semua, pokoknya udah yang udah saya sampai bisikin di kuping suami saya minta izin ya bacain kamu Yasin supaya apapun akhir dari kamu semua barokah. Saya gitu, karena saya percaya Yasin itu kan untuk memudahkan. Jadi memudahkan dia sembuh, kalau memang dia qadar sembuh dimudahkan, kalau di qadar dia berakhir hari itu dimudahkan, kan begitu. Saya baca Yasin, saya udah nggak bisa nangis, saya udah nggak bisa berpikir, pokoknya saya baca Yasin. Pas di ayat terakhir ada ipar saya teriak, kakak nggak bisa begini, kakak harus lakukan sesuatu, kata dia kan gitu. Akhirnya singkatnya kita bawa ke rumah sakit. Nah, ini bukan rumah sakit, akhirnya saya bawa berobat ke ustadz lah ya gitu, ke ustadz ya. Saya mintanya ke ustadz karena kan saya nggak tahu, saya cuman berbekal doa aja gitu kan. Nah, saya minta ke ustadz, akhirnya singkatnya itu diruqyah sama ustadz itu, terus ustadz tuh ngomong gini ke saya, Bu, katanya gitu, Ibu terusin ya amalan Ibu pagi sorenya. Saya padahal nggak ngomong, maksudnya saya tuh nggak ngomong, kenapa ya kok saya nggak kena atau apa gitu. Si ustadz itu ngomong sendiri gitu, Ibu udah bagus, Ibu terusin amalan Ibu, dibaca terus doa penjagaannya, dibaca terus ayat kursinya, dibaca terus kulhunya itu apa, Wallahu ahad sama apa al-ikhlas, An-Nas sama al-falaq. Saya agak bingung kan, emang kenapa Tat? Saya bilang gitu. Iya, karena itu yang ngejaga selama ini, yang ngejaga Ibu dari serangan ini juga katanya. Maksudnya saya bilang, ya aslinya dia itu mau nyerang Ibu juga, tapi nggak pernah bisa. Memang dia berkali-kali waktu yang di rumah Japos itu mau nemuin saya, nggak pernah bisa. Ya saya kerja, ya saya mau kenalan gitu sama saya itu nggak pernah bisa. Saya kerja, saya ke rumah mama, saya ke pasar, dia datang, itu kan nggak pernah ketemu katanya kan gitu. Apa ceritanya kan gitu. Oh iya ya gitu. Jadi ya, dan setiap kejadian-kejadian begitu, saya setiap ada serangan-serangan di mana saya cuma berdua aja sama suami saya, memang hanya doa-doa itu yang saya lafalkan gitu, karena saya nggak tahu lagi doa yang lain kan, maksudnya saya juga orang biasa, saya bukan yang ahli ibadah banget atau tahu ilmu banget juga enggak gitu. Pokoknya saya cuma punya amalan ya doa pagi sore itu yang menjaga saya gitu kan. Oh seperti itu gitu. Jadi maksud saya, jadi intinya singkatnya ya alhamdulillah suami saya sembuh, sehat, waras, alhamdulillah sampai sekarang, insya Allah semuanya udah selesai. Jadi itu yang apa ya, yang menjadi pelajaran buat saya dan insya Allah dan kita sama dan saya sedikit apa ya istilahnya berbagi ya. Itu jangan lepas kita berdoa, beramal apa satu aja amalan kita, tapi kita terus-terusan itu menjadi sebuah andalan kita, itu akan tajam buat kita gitu. Jadi satu waktu kita berdoa itu ya itu akan jadi amalan kita gitu, terutama ya memang kan doa-doa itu menjaga kita dari segala syirik ya kan, doa pagi sore itu menjaga dari segala serangan-serangan, kejahatan gitu kan. Jadi ya memang berat itu saya alami selama kurang lebih berapa tahun ya, 3 tahun
3 tahun itu saya alami berat sekali gitu kan, apalagi di tahun 2014 itu, wah itu yang paling bolak-balik ke rumah sakit. Suami saya udah sampai udah benar-benar deh gitu kan. Itu ya alhamdulillah semuanya bisa normal lagi, bahkan ya suami saya sekarang sehat, malah bisa nambah istri loh. Salah ya. Ya Mbak Dery ya. Malah bisa nambah istri, nambah anak ya kan. Alhamdulillah berarti barokah gitu, bener gitu kan. Saya baca surat Yasin dimudahkan semuanya. Malah dimudahkan nambahnya. Jadi ya insya Allah itu ya teman-teman sedikit share dari saya cerita tentang apa ya kemusyrikan yang jahat. Oh iya, dan terakhirnya ternyata si Cina itu meninggal. Saya tahunya itu suatu ketika ada orang datang ke warnet saya bilang katanya dia mau ke rumah Bu siapa gitu namanya saya lupa. Yang pokoknya si orang itu nunjukin rumah itu gitu. Emang ada apa? Kan dia udah di BSD. Oh, dia di ininya di BSD ya. Di apa kalau orang Cina apa? Kremasi ya. Kremasi apa-apa gitu pokoknya. Oh, di BSD ya. Iya katanya kan gitu. Iya katanya kan. Oh, jadi ternyata dia akhirnya endingnya dia yang kena sendiri, dia yang meninggal. Ya nggak tahu ya, wallahu a'lam bishawab. Pokoknya intinya teman-teman semua jangan lengah, jangan lupa untuk selalu minta kepada Allah doa penjagaan. Terus doa penjagaan pagi sore, kemudian yaitu selalu mengembalikan semua permasalahan itu kepada Allah, bukan kepada orang gitu. Karena ya saya bisa aja mungkin waktu itu saya ke dukun juga ya kan, saya serang balik gitu kan, selesai gitu. Tapi enggak seperti itu gitu. Saya kembalikan semuanya ke agama. Ya mungkin itu sedikit sharing dari saya. Endingnya yang dari suami saya nggak usah dimasukin hati dan ini ya, dan pikiran, nanti kepikiran lagi. Jangan gitu. Ending yang tadi itu suami saya itu hanya intermezzo ya, jangan dimasukkan hati dan pikiran, apalagi buat ibu-ibunya, mohon maaf saya jangan diserang gitu ya. Tidak ada maksud dan tujuan apa-apa. Ya, demikian dari saya, semoga bisa diambil hikmahnya, manfaatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini lagi. Tes. Suaranya ada? Jelas ya? Jelas ya. Jelas. Oke. Bang Angga. Ya. Cek. Oke. Bang Angga. Ya, kenapa? Tadi ceritanya itu menurut saya serem. Serem ya, luar biasa. Serem sekali. Serius, menurut antum serem apa enggak? Tadi sih lumayan sih, ya. Kalau apalagi bagi kita yang belum pernah seperti itu kan. Iya. Kita belum pernah seperti itu dan nggak tahu cara sapu jagatnya gitu. Iya, benar. Kalau Bang Adu ya ada pengalaman nggak Bang Adu? Enggak, menurut saya ini ada yang lebih serem daripada kena sihir. Apa itu? Teringat mantan. Teringat mantan lebih sih. Oke. Ya. Untuk sihir ini kira-kira apa? Kalau dikaitkan dengan ayat Al-Quran ini, yang disihir maupun yang menyihir itu seperti apa, Bang Angga? Baik, Bapak-Bapak Ibu Guru, saya sedikit mau sharing saja. Tadi yang dilakukan Bu Miska sangat bagus sekali. Jadi sebenarnya Rasulullah SAW itu sudah mewanti-wanti kepada umatnya, gitu kan? Rasulullah sudah menyarankan kepada umatnya untuk istiqomah membaca 6 surat pilihan. Ya, 6 surat ini adalah 6 surat ayat ruqyah namanya. Kita kalau mau ruqyah nggak usah datang ke ustadz, nggak usah, mandiri bisa. Karena Rasul langsung ajarkan. Apa ayatnya? Ini bisa dicatat ya. 1, kita baca surat Al-Fatihah 3 kali. Ya. Ini dalam hadis sahih disebutkan Rasul bersabda gitu ya. Jadi caranya gini, setiap sebelum tidur, ini Rasulullah mengajarkan, buka telapak tangan kita, ya. Tentu dalam keadaan berwudu,
buka telapak tangan kita. Lalu kita baca Al-Fatihah, ditiupkan. Baca Al-Fatihah, tiupkan lagi. Apa ditiupkan lagi? Lalu setelah itu baca surat ya Al-Ikhlas. Al-Ikhlas sama 3 kali tiupkan. Lalu Al-Falaq sama 3 kali. An-Nas sama 3 kali. Lalu surat Al-Kafirun ya sama 3 kali. Lalu surat ayat kursi 3 kali. Jadi 6 surat ini sangat perlu kita amalkan. Sedang disihir, belum disihir, auzubillah, atau yang akan disihir. Karena Rasulullah SAW jamin orang-orang yang tidur, ya, lalu diawali dengan 6 surat tersebut, ditiupkan, lalu diluruskan ke seluruh badannya, maka akan teraman dari sihir. Amin, amin, Ya, amin, gitu. amin, amin. Jadi, dan ada pesan Rasulullah juga, kalau kita mau terbebas dari sihir, dari gangguan seperti tadi, kita biasakan makan kurma setiap pagi 7 butir, Bang Abi. 7 butir, bukan 7 karung. Bukan. Karena itu hadis Rasulullah SAW. Iya. Ya, akan Allah jaga kita dari seperti itu. Amin, amin. Mudah-mudahan kita selamat dari semua. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Kemudian ada satu lagi. Apa? Ini bisa termasuk rumah kita. Ya. 6 surat tadi, ya Bapak Ibu Guru, rumah kita atau ruko kita atau warung kita. Kalau kita mau aman dari hal-hal tersebut, maka kita siapkan air, baca 6 surat tadi, lalu ditiupkan, lalu dipercikan ke pojok-pojokan rumah kita. Insya Allah aman, insya Allah. Ya, kita hanya bergantung kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bukan kepada selain Allah Subhanahu Wa Taala. Gitu sih Bang Aduy. Siap, oke. Terima kasih Bang Angga atas masukannya. Oke. Mungkin dari cerita ini, dari cerita Ibu Miska ini kepada Bapak Ibu Guru, mungkin ada yang mau ditanyakan, silahkan. Bisa lewat chat ya. Kalau enggak langsung lah, raise hand. Tolong ulangin lagi Ustadz Angga. Oh, Ustadz Angga tolong ulangin lagi 6 surat yang tadi. Ya, silahkan. 6 surat itu pertama surat Al-Fatihah. Ya, 3 kali ditiupkan. Yang kedua surat Al-Kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun, dan seterusnya. Ketiga surat Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad. Keempat surat Al-Falaq. Al-Falaq. Qul a'udzu birabbil falaq. Kelima surat An-Nas. Qul a'udzu birabbin nas. Dan terakhir surat ayat kursi. Allahu la, dan seterusnya. Dan itu dibaca sebelum tidur. Kita buka telapak tangan kita lalu diusapkan ke seluruh badan. Kalau buat rumah, ruko itu pakai air dipercikan setiap pojok tubuh kita. Itu semua suratnya 3 kali. 3 kali. Semuanya. Betul. Oke. Jadi itu bukan amalan dari orang-orang biasa, tapi memang Rasulullah langsung dari Rasulullah. ajarkan. Langsung ajarkan. Oke, baik. Mungkin dari guru-guru yang lain, mungkin ada yang mau ditanyakan lagi, silahkan. Bisa lewat chat, ya. Bukan chat tembok ya. Lewat chatting maksudnya. Oke, kita lihat. Ini ada 3 pertanyaan. Coba di chat situ. Ada yang tanya nih buat Bu Miska. Digedein, suaranya digedein. Amalan apa yang Ibu lakukan tiap pagi dan sore? Selain mandi pagi, mandi sore. Syukron. Ada yang mau bertanya lagi? Cukup kali ya? Ada yang bertanya tuh. Enggak ada. Oke. Mungkin cukup ya dari Bapak Ibu semua, tidak ada yang dipertanyakan lagi. Dan selanjutnya kita masuk ke agenda selanjutnya. Apa itu? Yaitu game yang akan dipandu oleh belum mau nanya Ibu saya. Aduh, Ustadz Juda mau nanya. Bukannya kalau HP gini-gini ya? Oh, bukan. Bukan, ini beda lagi. Bu, nggak boleh ya mau nanya. Ini ada lagi dari Pak Dery. Pak Oni. Saat Di sini itu nih. Pak Oni mau nanya. Mau Ada satu tanya. Bagaimana? Di sana kayaknya. Ustadz, Bentar ya, kita lihat pertanyaannya. Bagaimana cara menutup mata batin yang terbuka? Ustaz Angga, saya kurang tahu ya kalau mata batin. Mata batin terbuka. Iya, gimana? Sebelum saya jawab, Bapak Ibu sekalian, jangan sekali-kali kita berurusan dengan seperti itu. Karena Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita dalam surat Al-Jin. Surat Al-Jin itu isinya tentang himbauan Allah antara bagaimana kita berinteraksi kita dengan jin. Ya. Begitu. Terus, ya lanjut. Jadi jangan sekali-kali kita berinteraksi. Kita jadi temannya.
kita jadi partnernya. Karena dari 1000 tipuan jin dan dukun yang benar paling cuma 1, ya. Tapi kita seakan-akan seperti itu. Nah, sekarang pertanyaannya bagaimana cara menutup mata batin? Ya, pertama taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena jin itu kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma kaidasyaitani illa dha'ifa." Sesungguhnya tali-tali setan itu semua lemah, ya. Kita ini manusia makhluk paling mulia di muka bumi ini, ya. Jin apapun dan seterusnya kita tanggulangi dengan ayat-ayat tadi ruqyah. Sebenarnya ayat ruqyah banyak ya. Ayat ruqyah itu dalam surat Al-Baqarah ada, wattaba'u ma syayatin. Dalam surat banyak ayat. Dan umumnya Al-Qur'an itu ayat ruqyah sebetulnya. Ya, pertama taubat kepada Allah Subhanahu wa taala karena orang yang membuka mata batin itu sebenarnya dia membuka diri sendiri buat syaitan, buat jin. Ya, karena orang-orang yang nggak membukakan diri sendiri, ya akan aman-aman aja kayak kita ini. Gitu sih. Baik, setelah taubat, dia berkomitmen taubat dan nasuha, berdoa sama Allah Subhanahu wa taala dan tidak lagi berurusan dengan seperti itu. Jauhkan, berarti harus menjauh daripada hal-hal yang gaib seperti itu. Karena manusia gini Bang Abid. Manusianya lebih percaya dengan sesuatu daripada dengan Allah Subhanahu wa taala. Begini, kata Nabi Ibrahim mengatakan, "Fa'idza maridtu fahuwa yashfin." Nabi Ibrahim itu kalau punya kebiasaan, kata Nabi Ibrahim, kalau saya sakit, maka Allah yang menyembuhkan. Maksudnya gimana? Maksudnya kalau misalkan gini, ada kita bangun tidur tiba-tiba kita sakit kepala atau kita tiba-tiba sakit. Maka yang pertama dicari itu bukan dokter sebetulnya, tapi Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, saya ini sakit. Tunjukkanlah aku dokter yang paling baik. Nah, itu pun hal seperti ini karena manusia itu lebih ke percaya jimat, percaya cincin seperti itu, gitu kan, dan seterusnya. Cincin itu kan gede, pas dilihat apa? Biji salak. Pokoknya gitu ya, insya Allah. Iya, Afwan, dengan keterbatasan ilmu kami seperti itu. Oke. Ada lagi mungkin satu lagi dari ibu bapak guru? Ada dari Oniklana. Kenapa? Dari Oniklana. Oi, dari Bapak Oni Kelana. Silahkan Bapak Oni. Ustadz Angga, Ustadz Aduy, Ustadz Yuda. Kenapa ya biasanya orang yang sudah terkena dengan magic seperti itu sering sekali, ini seolah-olah sudah sehat. Nanti bisa ada lagi, dan itu terus-menerus, terutama jika yang diketahui, ya ini tidak ada suuzon ya, yang melakukannya itu biasanya dari pihak keluarga. Itu sering sekali terjadi seperti itu. Nah, bagaimana kita sebagai orang yang beriman harus menyikapi, karena kita tahu bahwa segala sesuatu itu memang Allah kehendaki. Kita bisa kena, kita bisa tidak kena dengan yang namanya kejahatan setan ya. Itu kan kalau memang Allah kehendaki kan. Nah, seperti itu. Mudah-mudahan bisa diberikan pencerahan. Silakan Ustaz. Oke, sebelumnya kita ini dulu nih, kita tujukan dulu kepada Ibu Miska. Iya. Ya. Coba kira-kira Ibu Miska. Menurut Ibu Miska dulu nih seperti apa? Ibu Miska sebagai pemateri pada siang hari ini. Gitu. Kita MC. Oke. Silakan Ibu Miska mungkin bisa ini. Nanti mungkin saya tambahkan nanti. Kalau menurut Bu Miska gimana Bu Miska? Kalau saya kan sebenarnya tidak berulang dalam arti berulang lagi, tapi berulangnya memang dia lagi yang nyerang gitu. Mungkin karena lemah ya, mungkin suami saya tidak bermaksud apa-apa, mungkin suami saya kurang juga mungkin penjagaannya seperti itu, secara ininya gitu, jadi makanya bisa kena lagi gitu kan. Tapi kan kalau secara ininya dia dilakukan oleh orang yang sama gitu, karena masih penasaran pengen nyakitin suami saya seperti itu. Baik. Sudah apa lanjut? Udah, itu aja. Oh, udah. Baik, berarti tanggapin sama Ustadz Angga. Silakan Ustadz Angga. Dengan keterbatasan ilmu saya ingin sedikit menanggapi. Saya kemarin alhamdulillah menghadapi
bawa bapak umur 60 tahun di Cilengsi. Saya pun sebenarnya nggak paham soal ini seperti itu. Tapi saya berbekal Al-Quran sajalah. Bismillah. Saya suruh ke Cilengsi. Ternyata bapak itu stroke, ya, udah nggak bisa jalan, ya. Lalu bapak itu sudah berhalusinasi. Pokoknya setiap jam 1 malam dia tuh kepikirannya saya pengen ke Gunung Lawu, saya pengen di Gunung Lawu dan saya bingung Bang Adwin. Ya, setiap jam 1 malam berhalusinasi, pokoknya harus. Dia nggak bandang malam nggak bandang ada bisa apa enggak malam apa enggak. Dan yang paling parah dia nggak bisa jalan. Gitu. Ini maka dia ahli baju Ustaz Afan bisa diapakan bagi baiklah. Pertama saya ajak ngobrol belum nyambung. Bengong begitu aja. Pokoknya luar biasa. Ya. Akhirnya saya kan ternyata obatnya satu lagi Al-Qur'an. Ya. Al-Qur'an itu luar biasa banget. Ya. Dan sekarang subhanallah, sekarang setelah dibacakan berminggu-minggu, berbulan-bulan Al-Qur'an, sekarang bisa jalan, sekarang bisa ngobrol sangat jelas. Dulu kisah ini saya pernah share di Instagram saya gitu ya. Ini luar biasa ternyata. Bukan karena kehebatan manusia, bukan Al-Qur'an. Nah, sekarang pertanyaannya gini. Kenapa kalau kita kita pernah dulu seperti itu Bang Adi. Ya. Kita mungkin dengan kekhilapan kita pernah sebagaimana Allah mengatakan wa annahu kana rijalun minal jinni ya'udzuna bil insi fazaduhum rahaqan. Itu Ajin mengatakan terkadang manusia yang ingin berdekatan dengan jin, dia sengaja membuka dirinya. Apa-apa ke jin, apa-apa minta tolong ke jin yang enggak jelas. Apa kata Allah? Fazaduhum rahaqan. Allah akan tambah itu. Terus aja. Akan terus. Gitu loh. Ternyata apa? Jawabannya gimana berarti? Jawabannya adalah kalau kita betul-betul mau tobat, sekalian tobat. Ya. Kita buang jimat-jimat yang pernah kita tempel di rumah kita. Kita buang hal-hal yang dulu pernah melekat di diri kita. Cincinnya kah, bajunya kah, semua buang. Bismillah. Ya. Dan taubatan nasuha itu 3 syaratnya. Pertama, kita mengakui itu dosa. Yang kedua, kita berkomitmen ya untuk tidak melakukan lagi. Ya, yang ketiga kita berserah diri pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu betul-betul kita benar komitmen tuh. Ya, jika ada godaan lagi, bismillah tidak. Ya. Biasanya makanya tadi dalam saja Allah mengatakan seperti itu sih. Ya. Jadi kalau kita memang masih dia kepengen lagi akan terus datang lagi. Tapi kalau kita putus rantainya, insya Allah. Tapi dengan cara apa tadi? Setiap malam baca yang surat tadi. Ya. Itu bukan dari saya. Itu dari Rasulullah SAW. Ya. Buka telapak tangan kita, ditiupkan di seluruh badan kan, insya Allah. Masa Rasulullah bohong? Ya, mudah-mudahan tercerahkan itu. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Oke, berarti pada intinya kembali kepada Allah, kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke. Syukron Ustaz, syukron. Cukup kali ya. Pak Oni gimana, sudah jelas ya? Syukron. Alhamdulillah insyaallah. Oke, selanjutnya satu lagi ada. Boleh, di-chat nanti ya. Cukup? Satu lagi. Boleh. Dari Bapak Dery. Oke, silakan Pak Dery. Di-chat. Belum. Yang bertanya Afwan siapa? Bentar. Lagi ngetik biasa. Oh, ngetik. Ya. Kepada Bapak Ibu guru yang mau curhat apa boleh datang ke asrama MC ya, minta obat sama Ustaz Angga. Enggak, kami enggak buka lowongan gitu. Oke. Langsung ke Allah. Curhat ke Allah. Baik. Rupanya masih Bapak Dery di sana. Sangat 2 pemain guys. Belum ya. Ini dulu lah.
Jangan jauh. Oke, ini nih. Sebentar kita bacakan. Anak saya waktu itu ngelihat penampakan. Saya coba baca ayat kursi, surat Yasin, Al-Baqarah, Al-Ikhlas, An-Nas tiap malam. Nah ini penampakan ini sering banget muncul. Gimana caranya? Mungkin untuk menghilangkan seperti itu ya Ustaz Angga ya. Baik. Itu seperti apa? Silakan Ustaz Angga. Begini. Allah alam ya. Penampakan itu terjadi kepada orang-orang yang mempercayainya. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini saya kembali ke Quran ya. Saya nggak mau dengan semuanya saya. pasti kembali kepada Al-Qur'an. Karena Allah sudah mengingatkan ya. Dalam Al-Qur'an, Alimul Ghaib. Sesungguhnya semua itu ada dua dimensi. Ada dunia nyata, ada dunia gaib. Dan mustahil ada orang-orang yang ada jin-jin yang menampakkan diri, sebutnya mustahil. Dan kata para ulama, yang menampakkan diri itu adalah jin-jin yang paling goblok. Itu kata para ulama. Ya. Sekarang bagaimana? Ya. Bagaimana menanggulannya, Bang Ali? Ya. Jika kita ada penampakan, sudah bacakan surat, bacakan surat. Tapi masih aja bandel, nongol Masih lagi, kan gitu. Nah, kemungkinan kita introspeksi diri dengan bacaannya, Bang Andi. Sekarang banyak orang yang sholat, ya, pikirannya jemuran. Iya, banyak nggak? Benar. Pikirannya hutang, banyak nggak? Bubur kacang lah. Kacang. Begitupun dalam pembacaan ini, Bang Andi. Kadang-kadang kita baca Al-Ikhlas ini isinya apa nggak tahu. Ya, terlebih tadi kan disebutkan Yasin, itu sudah mulia semua. Tapi diutamakan yang 6 tadi ya. Yang tadi saya sebutkan itu memang sudah ada hadisnya begitu. Coba sekarang introspeksi dari pembacaan. Ya, pembacaannya sudah sesuai apa belum? Dan kita hati ini itu kalau ghafil nggak akan diterima Allah SWT. Apa kata Rasulullah SAW? Ya, muqin ud'u rabbakum bil muqin bil ijabah wa la yaqbalullahu ta'ala biqalbin ghafil. Ini kuncinya. Kenapa kita masih lihat penampakan, doa kita belum diijabah dan seterusnya? Ini kan kita doa juga kan? Iya. Kita lihat penampakan, kita doa nggak dikabul Allah, berarti doanya ditolak dong, ya kan? Maka mungkin kita termasuk dengan hadis Rasulullah SAW dulu mengatakan la yuqbalullahu du'a biqalbin ghafil. Ya, kata Allah, doalah kepada Allah muqin bil ijabah. Dengan yakin kita akan diijabah. Jadi kadang-kadang kita terlalu Bang Adu, sering sekali doa itu kepikirannya kemana, nggak fokus ke hajat kita itu nggak fokus, ya. Dan Allah akan langsung mengatakan la yuqbalullah, Allah tidak akan menerima, ya, doa suatu doa biqalbin ghafil, dengan hati yang lalai, ya. Jadi kembali sebetulnya Allah nggak mungkin, Rasulullah SAW nggak mungkin yukhliful mi'ad, nggak mungkin mengingkari janjinya. Allah sudah mengatakan, Rasul mengatakan surat ini bakal jadi ini, itu pasti benar. Pasti benar. Tapi tergantung ke kita itu. Kita introspeksi diri. Ya, bacanya benar apa enggak. Yang kedua, kita yakin nggak Allah hijabahnya. Jangan kita cuma banyak ketakutannya. Iya, benar. Iya nggak? Kalau penampakan ketakutannya. Ya. Begitu sih. Afwan. Juga mungkin dari si anaknya juga kurangi untuk berhalusinasi mungkin ya, karena itu juga membawa kita gitu kan, kita berhalusinasi seolah-olah nampak seperti itu ya kan. Saya mau ini Bang, kalau ada waktu sedikit aja saya mau share ini kebanyakan orang yang mengalami sebetulnya. Jika ada orang ada satu rumah itu tiba-tiba dibunuh sama orang, ya. Satu rumah itu dia orang fasik, dia bunuh diri, ya kan? Dia bunuh diri segala macam. Lalu dia meninggal. Kira-kira rumah itu angker apa enggak? Menurut pasti angker, ya kan pasti angker. Karena dia bunuh diri segala macam. Dan dia menganggap yang lagi bunuh diri itu dia akan menjadi penampakan, betul nggak? Itu nggak sering. Itu efek film. Iya. Nanti kita akan lihat kacamata agama ya. Sekarang contoh kedua. Di rumah yang tadi, orang soleh. Ya, tapi dia meninggal, ya. Kira-kira tapi meninggalnya tuh syahid, maksudnya dibunuh, karena kan itu syahid ya. Ya, kira-kira orang angker nggak?
Angker. Angker juga Iya. kan, karena dibunuh juga. Dibunuh. Nah, tapi teman-teman sekalian kita lihat kacamata agamanya. Ya, ini takut kepanjangan juga sebenarnya. Ya, hadisnya panjang. Hadis soalnya. panjang. Ya. Disingkat aja mungkin, Singkat ya? karena waktunya udah mau habis. Ya. Oke. 2 menit bisa? Ya, pada intinya tidak ada yang namanya roh gentayangan dalam Islam. Tidak ada sama sekali. Ada orang mengatakan mayit 7 hari masih bergelantungan di rumah. Benar nggak tuh? Benar. Benar nggak? Benar. Benar. Itu menurut kita benar. Tapi menurut kacamata agama, mohon maaf. Ya, saya belajar ada hadis Rasulullah SAW bahwa mayit ketika dalam kubur, mayit ini fasik, maka ketika dia pertama dikubur Rasulullah siksa. Allah dempetkan kuburannya sehingga tulang rusuknya seperti ini. Sok. Allah siksa setiap hari, Allah siksa terus. Ya, kira-kira tadi disiksa tuh. Sempat gak ke dunia nengok? Enggak. Nggak ada sempat. Kan orang soleh, bayangin. Orang soleh ke alam kubur. Tiba-tiba Allah bukakan pintu surga, Allah luaskan seperti taman-taman surga di kuburannya. Kira-kira sempat mau ke dunia nggak? Nggak akan. Dia akan menikmati di kuburan itu. Gitu loh. Iya. Makanya kita banyak nonton film. Nonton film jadi terpengaruh, Jadi takut lagi. Apalagi kita tularkan ke anak kita. Ya. Oh, saya belum punya anak ya. Maksudnya kadang-kadang gitu. Anak kita ditakut-takutin juga, disuruh nonton horor juga. Ini subhanallah. Itu sih Bang Adoy. Oke, siap. Oke, itu udah jawaban dari Ustadz Angga ya, jawaban dan saran itu kepada kita semua agar kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke, cukup ya. Selanjutnya langsung aja game yang akan dipandu oleh ibu kita, Ibu Tias. Kepada Bu Tias dipersilahkan. Iya, Gamenya pasti seru. pasti. Oke. Ya guys, setelah tadi mendengarkan kisah nyata, true story dari Bu Miska dan penjelasannya, mudah-mudahan menginspirasi, terus. Ini aja langsung kita ke kuis ya. Mudah-mudahan teman-teman mendengarkan dengan baik sehingga bisa menjawab pertanyaan. Ya, menjawab pertanyaannya adalah dengan me-WhatsApp saya. Silakan me-WhatsApp saya. Mana sih kamera saya? Nah, silakan ya. Jawaban yang benar, jawaban pertama yang benar akan mendapatkan hadiah. Hadiahnya apa? Ini guys, hadiahnya. Kebalik. Saya udah siapin. Masih anget loh. Apa saya cobain dulu? Ya, ini hadiahnya. Ada 3 tersedia. Karena yang satu buat narasumber, kasihan udah cerita sampai capek, masa nggak ada fee-nya ya kan? Jadi harus dikasih 1. Oke, pertanyaan pertama adalah, karena ini adalah kisah dari Bu Miska pribadi, maka tak kenal maka tak sayang. Pertanyaannya adalah, tuliskan nama lengkap Ibu Miska. Ayo tulis di WhatsApp, kirim ke saya. Yang jawabannya benar akan mendapatkan Domino Pizza. Ejaannya harus benar ya Bu Tias. Oh ya dong, ya dong harus benar. Sampai ke nya, ke i-nya harus ada. Kok belum ada sih? Ayo tuliskan jawabannya, boleh nyontek kok. Kalau punya orang dalam boleh tanya sama orang dalam. Wow, sudah ada yang masuk 1, tapi nggak ada namanya. Oh, Pak Devi.
Pak Devi pertama masuk. Sebentar ya, saya lihat tulisannya ya. Oh, Mohon bukan maaf. saya. Mohon maaf salah. Pak Devi salah. Saya Rahayu, jangan saya Bu, saya Bu. Ya ya udah, oke. Sebentar, sabar. Bu Rahayu jangan disingkat. Z-nya Bu apa? Oh, iya. Ya, Bu Rahayu mohon maaf salah. Z-nya itu yang paling jarang Ya, sih yang keluar. banyak yang salah ya. Masya Allah. Ibu, Apa ada yang ya benar Z-nya nih, ya? ada yang benar nih. Bu Lita mohon maaf disingkat, tidak bisa diterima. Kemudian Pak siapa ini? Tidak bisa diterima. Pak siapa ini namanya SMA? Pak Rofi. Pak Manarul, nggak bisa. Mohon maaf ya. Z-nya apa Bu Miska? Z-nya. Z-nya itu rahasia. Jarang keluar. Saya aja suka males nulisnya. Oke, saya sudah menemukan jawabannya pemenangnya. Yang benar adalah Ibu Entin. Ibu Entin betul sekali. Nyontek di mana, Bu? Silakan diambil ya. Udah pernah kasih pertanyaan sama anak-anak. Oh. Nyontek di Facebook. Gak apa-apa. Biar Facebook kenal saya ya. kan Bunda Zufi. Ini kalau tidak, mohon maaf teman-teman, ini karena ini makanan masih hangat. Kalau tidak diambil, khawatir busuk. Jadi harus diambil. Buntin udah pulang Bu, biar saya aja ngambil. Oh, ya, sayang Orang sekali. studio kali ya, Bu. Ada. Orang Masih di studio. depan. Oh, ada. Oke, ini Buntin ya. Pertanyaan kedua. Pertanyaan kedua. Ini tadi rasa apa ya? Sebentar saya cek dulu, guys. Oke. Yang kedua. Pertanyaannya adalah, tulis lagi ke WhatsApp saya. Tidak boleh disingkat-singkat. Nama suami Ibu Miska yang menjadi korban santet. Emang tadi disebutin ya namanya. Siapa ini salah nih? Sigit Purnomo. Salah? Ngaco sama orang. Yang pasti Pasya Ungu. bukan Bang Angga. Jawab. Sigit Ramadan. Ini ngaco banget ya. Bu Lita, coba deh. Jangan ngacak deh ya. Yang serius, yang serius. Oke, saya tunggu. Cluenya namanya Jawa banget. Ya udah jangan kasih tahu sih. Biarin aja. Kan kalau angus buat kita ini, Miss. Cari, tanya Pak RT. Oke, hitungan ketiga tidak ada. Tidak ada respon. Baiklah. Bentar saya lihat. Wah, ngarang semua ya. Tadi ada, saya cuma ngelihat time-nya aja. Ada yang pertama betul, tapi dia improvisasi. Kayaknya kan namanya ada 2 nama. Karena satu betul, yang satunya ngarang. Saya potong ya pizzanya. Separohnya buat saya. Oke, saya menemukan pemenangnya. Sigit Sugiarto namanya. Ingat-ingat, Sigit Sugiarto. Pemenangnya adalah, siapa ini? Akila Restiana. Akila Restiana, silakan. Oh, Dery. Oke, Dery. Alhamdulillah. Sungguh beruntung. Silakan diambil pizzanya. Di rumah, Bu. Kenapa? Yang terakhir.
Pertanyaannya adalah di rumah? Ya sayang sekali Anda. Oke, yang terakhir. Apakah nama surat yang dibacakan oleh Ustadz Dahlan di pembukaan acara kita? Oke. 3, 2, 1. Jawabannya adalah Ustadz Dahlan. Mana Ustadz? Ustadz Dahlan, apa nama suratnya tadi? Ustadz Dahlan. Ya salam. Apa Tat? Nama suratnya? Nggak ada ya Ustadz Dahlan ya? Ustadz Dahlan. Saya cuma pengen. Terima kasih. Oke, pemenangnya adalah, jawabannya adalah surat Al-Kahfi. Dan ini bareng nih. Oh, ada 2 yang bareng. Bu Lita pemenangnya. Silakan diambil ya. Terima kasih. Di rumah, Bu, di rumah. Ya. Bu Lita di rumah diwakili sama Bu Rahayu. Boleh. Oh ya, Uni. Boleh, Uni. Taruh di kulkas ya, nih. Iya, simpan. Hari Senin saya ambil. Iya, siap. Wah. Masya Allah, makan juga. Tapi Uni makan juga ya. Oke, nih. Makasih, Uni. Oke, baik. Makan bareng. Biasanya Oke, makan baik. bareng. Siap. Oke. Berbagi berkah ya, Bu. Oke, baik. Ya. Terima kasih, Bu Tias. Sama-sama. Makasih ya guys, gitu aja gamesnya. Jadi lain waktu ketika kita mendengarkan ceramah atau materi atau apapun, dengarkan dengan baik ya, sehingga bisa menjawab pertanyaan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, juaranya tadi ada Bapak Dery ya. Pak Dery, Pak terus. Dery, terus tadi siapa lagi? Bu apa yang pertama tuh? Buntin, Ya, Buntin. oke. Terus satu lagi? Terakhir tadi siapa? Terakhir. Pokoknya juaranya Pokoknya keren-keren. juaranya keren-keren lah ya. Oke, Ibu Bapak dimanapun Anda berada, acara kita dari awal sampai akhir selesai dan alhamdulillah berjalan dengan lancar. Acara penutup yaitu doa yang langsung dibawakan oleh MC ya, yang ada di samping saya. Kepadanya dipersilahkan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Alhamdulillah rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa dhunuba walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت وغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. اللهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين.
Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih semuanya. Ustaz Yuda. Oke, syukur kasih Ustaz Angga. Semoga acara ini berkah ya untuk kita semuanya. Amin. Amin. Oke, kita selaku MC mohon undur diri. Mohon maaf apabila kata-kata yang kurang berkenan di hati. Sama-sama. Langsung, mari kita tutup dengan pembacaan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah. Syukur keseluruhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. Makasih semua.